Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lanjutin pembahasan kita tentang buku ini ya, NLP The Path to Excellence, buku yang terbit tahun lalu teman-teman semua. Nggak ada di Gramedia kalau mau nyari ya. Silahkan ke Tokopedia, ada beberapa teman-teman kita yang jual. Dan kalau mau edisi bertanda tangan bisa mampir di toko, judulnya The Riyandi Store ya. Oke, kita mau bahas sekarang presuposisi NLP yang kalimatnya bunyinya adalah meaning operates context dependently, atau makna itu tergantung kepada konteksnya. Nah, ini untuk memahami hal ini kita perlu jelaskan beberapa istilah ya. Pertama adalah istilah makna atau meaning. Ini asal muasalnya dari mana, ujuk-ujuk kok muncul di NLP ya. Jadi kalau kita pelajari basic NLP, salah satu model yang paling dasar adalah human model of the world NLP itu, atau sering disebut sebagai NLP communication model. Itu kan cara kerjanya adalah kejadian yang dialami kita sehari-hari itu masuk ke dalam pikiran kita dan menjadi sebuah namanya representasi internal, internal representation. Setelah difilter ya lewat telesi, generalisasi, distorsi. Nah, istilahnya kan representasi internal ya, atau internal representation. Terus meaning itu di mana ya? Nah, kata meaning itu banyak muncul kalau kita baca buku-buku neurosemantics, apalagi nih neurosemantics ya. Jadi neurosemantic itu sebuah brand yang digaungkan oleh salah satu NLP developer namanya Pak Michael Hall dan Bob Bodenhamer. Jadi ada satu masalah ya, dimana dalam sejarahnya NLP itu diperebutkan ya ininya, copyrightnya gitu. Kemudian banyak orang yang terlibat dalam NLP tanda kutip terpaksa mencari nama lain ya. Nah, Pak Michael Hall sekarang masih aktif juga, itu kemudian memilih nama neurosemantics. Ada alasannya, karena sebenarnya kata NLP, neurolinguistik, itu juga bukan berasal dari para NLP developer. Kata neurolinguistik itu digaungkan pertama kali katanya oleh Pak Alfred Korzybski. Jadi salah satu tokoh di dalam khazanah ilmu linguistik ya, general semantik, yang banyak digeluti oleh John Grinder. Nah, Alfred Korzybski menyebut dua istilah ya, neurolinguistik dan neurosemantics. Jadi karena NLP-nya waktu itu lagi diperebutkan ya secara copyright, maka dipilihlah istilah neurosemantik. Tapi di sisi lain ya, jadi kalau bisa dipahami ya, dua istilah ini sebenarnya interchangeable, bisa dibilang begitulah. Maksudnya apa? Neurologi manusia selain dipengaruhi oleh linguistik, bisa dipahami begitu ya, tapi juga bisa dipahami dipengaruhi oleh semantik atau makna yang ada di dalam diri kita atau pikiran kita. Nah, kata makna ini sebuah kata yang definisi bisa macam-macam. Yang jelas ada satu definisi yang akhirnya ya menurut saya mendamaikan banyak definisi lain. Pak Michael Hall bilang bahwa meaning itu adalah what you hold in mind ya. Apapun yang sedang kita hadirkan di dalam pikiran kita, itulah yang namanya makna. Menarik ya, definisinya jadi sangat luas. Orang boleh menyebut apapun ya, termasuk mungkin kalau orang pakai istilah paradigma, persepsi gitu ya. Dan turunan-turunannya bentuknya namanya values, belief, ya apapun yang saat ini sedang kita hadirkan dalam pikiran kita, itulah yang disebut sebagai meaning atau makna. Berarti dia ekuivalen dengan representasi internal tadi dong. Ya, mudahnya begitu ya, mudahnya begitu. Yang disebut meaning itu ya sama dengan representasi internal. Jadi apapun yang sedang ada di dalam pikiran kita
ya, representasi internal yang apapun yang sedang kita miliki, itulah yang disebut sebagai makna. Nah, balik ke sini ya. Meaning operates context dependent. Makna dari sesuatu itu tergantung pada konteksnya. Maksudnya gimana? Berarti segala hal yang ada di dalam pikiran kita itu tidak bisa dievaluasi hanya based on isi pikiran itu sendiri. Tapi dia harus dievaluasi berdasarkan konteksnya. Ya, contoh misalnya saya sedang memikirkan sebuah aktivitas ya, misalnya aktivitas main game, nah gitu ya. Nah, pikiran saya berupa aktivitas main game itu ya tidak bisa dievaluasi, dia sah-sah saja ada di dalam pikiran saya. Nah, dia baru bisa dievaluasi ketika diletakkan dalam konteks tertentu. Ya, misalnya saya memikirkan main game padahal saya lagi kerja misalnya, sehingga berdampak saya kerjanya jadi nggak konsen. Nah, di titik itu kita bisa mengevaluasi pikiran main game itu tepat apa tidak, salah apa benar, bisa, ya kan? Bisa, karena sudah diletakkan dalam konteks. Misalnya saya mikirin main game padahal saya lagi kerja. Saya mikirin makanan, dengan begitu dengan begitu menggiurkannya dalam pikiran saya, itu netral. Dia baru bisa dievaluasi ketika ada konteksnya. Saya mikirin makanan pas lagi puasa, ini kan repot ya kan. Ya sebenarnya nggak batal puasanya, cuman ya jadi mengurangi hakikat puasa ya. Lagi puasa kok malah mikir-mikirin makanan sampai segitu tergiurnya gitu kan. Tapi poinnya adalah yang ada di pikiran itu netral. Dia baru bisa dievaluasi ketika dia ada di dalam konteks tertentu. Nah, mikirin mantan gimana guys? Lo mikirin mantan itu bisa netral. Ya, begitu diletakkan di konteks tertentu baru dia bisa dievaluasi secara moral ya kan. Mikirin mantan dalam kondisi masih single juga, si mantan juga masih single juga, ya sah-sah aja ya kan, nggak ada masalah. Mikirin mantan dalam kondisi sudah sama-sama berkeluarga gara-gara habis reuni, nah di sini mulai ada penilaian moral ya kan. Ya meskipun kalau dalam pikiran mah ya belum susah dinilai ya. Kalau udah jadi tindakan baru bisa dinilai. Tapi paling tidak sudah ada lah, sudah bisa dievaluasi secara moral karena sudah ada konteksnya. Mikirin mantan pas sudah berkeluarga. Nah, gitu. Memikirkan saya mendapatkan uang, itu netral, ya kan? Nah, tapi ketika misalnya memikirkan saya dapat uang dari vendor yang saya seleksi dan saya dapat uang gara-gara saya memilih dia, nah itu bisa dievaluasi maknanya. Loh, saya berarti mikir untuk korupsi gitu kan, nggak boleh terima uang dari vendor, saya masukin gitu ya supaya dia masuk ke dalam list kami gitu ya, dia proses nggak boleh. Nah itu baru bisa ada maknanya. Nah kurang lebih seperti itulah contoh-contoh sederhananya meaning operate context dependent. Jadi makna itu atau segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita itu baru bisa ya sepenuhnya ya menghadirkan sebuah penilaian gitu ketika dia diletakkan di konteks tertentu. Nah, nanti di dalam NLP ini aplikasinya seperti apa? Salah satunya adalah di dalam NLP itu ada satu teknik namanya konteks reframing ya. Konteks reframing. Reframing itu sendiri sebuah istilah yang di Indonesianya mungkin dipahami sebagai membingkai ulang ya. Membingkai ulang sebuah makna. Nah,
konteks reframing adalah satu teknik dalam NLP yang intinya adalah mengajak kita atau mengajak orang untuk mencari konteks berbeda dari sebuah pemikiran sehingga mengajarkan makna yang berbeda. Contoh yang klasik ya, contoh klasik di NLP itu ada orang tua yang mengeluhkan anaknya yang keras kepala, susah dikasih tahu. Anak saya ini punya sifat keras kepala, susah banget dikasih tahu. Nah, anggaplah betul ya, anggaplah anaknya memang punya sifat susah dikasih tahu ya. Anggaplah betul begitu ya. Nggak bisa diubah lah gitu, memang betul. Nah, ini kan jadi masalah karena sebenarnya orang tua itu bercerita dalam konteks dia mau ngasih tahu mungkin ya hal-hal baik lah ya, umum yang baik ya, ngasih tahu supaya mandi 2 kali sehari gitu ya, supaya rajin belajar gitu. Nah, itu mungkin dalam konteks itu orang tua bilang, wah ini anakku susah dikasih tahu, tak kasih tahu hal yang baik kok ngeyel, nah gitu kan. Jadi sifat si anak itu dievaluasi secara negatif. Nah, dalam teknik konteks reframing maka kita diajak untuk mencari konteks lain di mana sifat anak ini perilakunya justru bermanfaat. Misalnya apa? Oh, ya anakmu ini sebenarnya punya hal yang baik dengan keras kepalanya itu. Berarti nanti suatu saat nanti kalau tiba-tiba dia harus bergaul dengan orang-orang yang buruk ya, orang-orang yang nggak jujur, yang korup misalnya gitu, ya bagus dong, anakmu tidak mudah terpengaruh. Kenapa? Karena dia punya sifat keras kepala. Ya kan? Kalau seandainya dia sifatnya justru mudah dipengaruhi oleh siapapun, maka di konteks nanti dia punya teman-teman yang nggak baik, ya dia mudah terpengaruh. Justru dia ini jadi kuat, kokoh karena dia tidak mudah dipengaruhi orang. Nah, dalam konteks itu maka pikiran tentang sifat keras kepala anak ini jadi maknanya jadi berbeda, ya kan? Karena diletakkan dalam konteks berbeda. Jadi makna itu selalu hadir di dalam konteks gitu ya. Baru bisa dievaluasi, baru bisa dimaknai. Nah, itu nanti implikasi secara teknisnya ya. Nah, cuman kenapa kok presuposisi ini jadi penting? Karena kadang-kadang orang cuma senang sama, cukup banyak saya amati orang yang kenal dengan NLP dan kenalnya kebetulan dengan teknik reframing tadi itu. Lalu kemudian ya sekedar ya sekedar memahami, oh saya suka NLP reframing ya, cari makna yang berbeda gitu. Padahal esensinya bukan di situ ya, esensinya bukan di tekniknya, esensinya adalah bahwa makna itu selalu baru bisa dievaluasi dalam konteks tertentu, sangat bergantung pada konteks. Maka dari itu kita perlu mengevaluasi ya konteks di mana makna itu lahir. Kemudian kalau butuh diganti ya berarti kita cari konteks yang berbeda. Nah, implikasi yang lebih luas adalah kalau yang saya rasakan ya, presuposisi ini membuat kita bisa lebih enak berelasi dengan orang lain. Karena orang lain itu kita evaluasi, dia orang yang baik buruk, dia orangnya asik nyebelin, itu selalu dalam konteks tertentu. Tapi dalam konteks yang lain belum tentu ya. Ada dosen misalnya ya, dosennya lucu gitu kan menarik, kelas kita nggak ngantuk. Ya betul, kalau konteksnya kita evaluasi kelucuan beliau itu dalam konteks ya ngajar mata kuliah yang sebenarnya berat gitu ya, maka kelucuan itu sangat membantu ya. Tapi kadang-kadang dalam konteks yang lain ya, kelucuan itu malah jadi sesuatu yang berlebihan dan kita malah jadi nggak dapat apa-apa selain kelucuannya aja itu. Nah, akhirnya kita bisa melihat orang lebih netral, lebih santai. Orang itu ada lebihnya dalam konteks tertentu dan kurangnya dalam konteks yang lain. Untuk orang yang sangat visioner, sangat abstrak pemikirannya, oh ya bagus,
dalam konteks kita lagi membuat sebuah ide, pemikiran. Ketika pemikiran itu belum ada, ide besar itu belum ada, kita butuh orang yang sangat visioner, sangat abstrak. Tapi dalam konteks kita sudah punya ide, lalu pengen eksekusi, nah seringkali visioner atau abstraksi ini nggak terlalu bermanfaat. Jadi kita bisa evaluasi, oh dia bagus dalam hal visioning, ya dalam hal executing ya nggak tepat gitu. Sebaliknya orang yang jago eksekusi ya dimaknai positif ketika konteksnya adalah kita sudah punya rencana yang butuh direalisasikan. Tapi kalau rencana yang bagusnya belum ada ya, atau rencananya baru itu aja gitu, rencananya membosankan, kita butuh cari rencana planning yang baru, butuh cari produk yang baru, ya kemampuan eksekusi ini jadi kurang bermanfaat ya. Yang kita butuhkan orang yang punya imajinasi gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi meaning operates context dependent itu seperti itu ya. Makna yang lahir dalam pikiran kita itu selalu perlu dievaluasi konteksnya. Nah, kalau dalam bahasa yang lebih luas lagi ya, mungkin dalam dalam kita mempelajari sebuah informasi atau sebuah data gitu ya. Kadang-kadang kita perlu baca data itu dalam konteks yang tepat gitu. Ini data kapan ya? Penjualan turun. Ya, pas kapan ini? Konteksnya pas pandemi, oh ya wajar gitu kan, penjualan turun. Tapi kalau penjualan turun pas yang lain naik, nah kita perlu waspada kan gitu kan. Artinya data itu sendiri tidak netral. Data itu harus bisa dimaknai kalau diletakkan dalam konteks gitu. Teman-teman nonton video ini kalau diletakkan dalam konteks nontonnya pas lagi istirahat gitu ya, nggak masalah, bagus dong nonton video gini kan. Tapi kalau diletakkan dalam konteks teman-teman lagi di jam kerja yang harusnya mengerjakan tugas ya, jadi ada tugas yang mau dikerjain terus nonton video ini malah, dan tugasnya bukan nonton video ya, tugasnya memang mengerjakan hal lain ya, jadi tidak tepat gitu. Jadi kita perlu selalu mengevaluasi segala sesuatu based on konteksnya gitu. Nah, maka perilaku pada akhirnya ya, karena meaning kan tadi internal representation mempengaruhi state, kalau di human model kita mempengaruhi perilaku. Akhirnya perilaku juga begitu, perilaku itu baru bisa dimaknai dalam konteksnya gitu. Saya berbicara dengan nada tinggi misalnya, itu baru bisa dimaknai dalam konteks tertentu gitu. Ya kan? Kalau saya berbicara dengan nada tinggi dalam konteks memang ada orang yang harus ditegur dengan cara itu, ya jadi nggak apa-apa, oke-oke saja. Tapi kalau suasana lagi tenang-tenang aja, nggak ada masalah yang berat, kok tiba-tiba saya ngegas, nah itu jadi kata ada istilah ngegas itu kan karena ada konteks yang harusnya biasa-biasa aja kok nada saya tinggi, nah baru bisa dievaluasi tuh perilakunya. Orang yang ramah misalnya, ramah itu ya dalam konteks sehari-hari nyambut orang, melayani orang itu ya bagus ya kan. Tapi keramahan yang sama dipakai misalnya oleh seorang sipir penjara ya, yang lagi menangani perkelahian atau tahanan yang lagi berantem gitu ya, mungkin tidak tepat ya gitu ya. Jadi makna selalu lahir di dalam konteks atau dalam kalau misalnya teman-teman mungkin pernah pesan buku yang saya tulis bareng Burita ya, judulnya Perjalanan Membingkai Makna. Nah, di buku itu saya suka kasih quote tambahan kalau orang pesan yang pakai tanda tangan. Saya suka kasih quote, makna lahir dalam bingkai. Jadi selalu makna itu lahir dalam konteks tertentu atau dalam bingkai tertentu. Jadi kita bisa mengupas makna dengan cara memindah-mindahkan konteksnya. Nah ini serunya nanti nih. Nanti kan contohnya konteks reframing kan begitu kan. Nah, nanti dalam implementasi yang lebih luas tidak hanya begitu ya. Kita bahkan bisa mengupas-ngupas makna, lapisan-lapisan makna dengan cara memindah-mindahkan konteksnya. Gitu. Nah, sampai di sini dulu. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.